Bab 44, saya akan memilih satu. Apa? Anak kecil itu berani mengatakan itu tentang Tuan Moyang. Guru membantunya memilih harta karun niat baik kita. Namun dia mengklaim bahwa tuannya mencoba menipunya, anak laki-laki yang sombong. Mendengar kata-kata Zhang Xuan, kerumunan itu tercengang sesaat sebelum meledak menjadi keributan. Apakah kepala anak itu baik-baik saja? Sang majikan mengalami begitu banyak kesulitan untuk membantunya memilih harta karun. Namun dia mengatakan bahwa penipuan bertingkah keren. Apa katamu? Rupanya, dia tidak menyangka pemuda itu merespons dengan cara seperti itu. Wajah Master Moyang menjadi gelap. Teman kecil, apakah kamu memiliki kesalahpahaman terhadapku? Salah paham? Anda harus lebih dari menyadari apa yang saya katakan. Jika Anda ingin menipu seseorang, silakan. Itu bukan urusanku. Dan aku juga tidak tertarik ikut campur dalam urusanmu. Saya memilih artefak saya sendiri saat Anda menipu korban Anda. Mari menjauh dari jalur satu sama lain. Jadi, berhentilah memasang wajah angkuh di depanku. Zhang Xuan mengusirnya kesal. Dia tidak pernah memiliki niat baik terhadap penipu. Meski begitu, selama pihak lain tidak merasa gugup, dia bersedia membiarkan masalah itu berlalu. Namun orang ini bermaksud memanfaatkannya untuk bertindak keren. Dia benar-benar mendekati kematiannya. Keberanian apa? Wajah Guru Moyang memucat dan dia mengibaskan lengan bajunya. Tindakannya membawa aura kebenaran bersamanya. Saya telah mencapai kualifikasi sebagai penilai 30 tahun lalu. Dan saya telah membantu banyak orang keluar dari kesulitan. Hati nurani saya bersih. Tidak pernah ada satu orang pun yang menuduh saya menipu mereka. Semua orang di sini dapat memberikan kesaksian tentang hal itu. Kapan saya pernah menipu siapapun di antara Anda? Guru Moyang berbelas kasih dan menyelamatkan mereka yang berada dalam situasi genting. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penipu? Anak muda pemalsuan di sana. Kamu pasti lelah hidup, Tuan. Jangan marah, aku akan mengajari orang itu pelajaran menggantikanmu sehingga dia akan belajar untuk tidak mengatakan kebohongan di masa depan. Petik 2. Hanya dengan beberapa kata, Master Moyang berhasil membuat marah semua orang di sini. Setiap dari mereka memandang Zhang Xuan seolah-olah dia telah membunuh keluarga mereka. Mencapai kualifikasi penilai 30 tahun lalu. Hati nurani bersih, Zhang Xuan tidak bisa berkata-kata. Anda hanyalah penilai magang kecil. Haruskah Anda berusaha keras untuk bertindak seolah-olah Anda lebih besar dari itu? Kulitmu jauh lebih tebal dari yang aku kira. Tidak heran Anda bisa menjadi scammer yang diinginkan oleh kerajaan Li Uzu. Tidak hanya kulit Anda yang luar biasa tebal. Kemampuan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan mendadak benar-benar menakutkan. Penipu lain akan panik ketika mereka terekspos di hadapan orang lain. Namun, orang ini dengan terampil membalikan ujung panah kembali ke arahnya, membuatnya sulit untuk mundur dari situasi saat ini. Jika Zhang Xuan tidak memiliki Library of Heaven Spot, setelah melihat betapa benar pihak lain bertindak, dia pasti akan curiga bahwa dia mungkin membuat kesalahan. Namun, dengan perpustakaan di tangannya, karena di atasnya dinyatakan bahwa dia adalah penipu, maka dia pasti salah satu. Semuanya, tenanglah, melihat bahwa kemarahan semua orang diaduk dan bahwa dia dalam pelanggaran sekarang. Guru Moyang melambaikan tangannya dan berkata, saya adalah orang yang pemaaf. Jika Anda dapat meminta maaf atas kata-kata yang Anda ucapkan beberapa saat yang lalu, saya dapat memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini. Jika tidak, Anda harus sangat waspada dengan hukuman yang menunggu Anda karena sengaja memfitnah saya. Hukuman? Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak sulit untuk memverifikasi apakah Anda penipu atau bukan dan apakah saya berbohong atau tidak. Selama mereka membersihkan lapisan luar dari artefak yang baru saja mereka beli, kita akan langsung tahu hasilnya. Apa gunanya berbicara terlalu banyak omong kosong di sini? Bersihkan itu, Master Moyang tampaknya telah meramalkan bahwa dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menjawab dengan tenang. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya akan meninggalkan kota Tiangxuan malam ini. Artefak yang saya pilih untuk mereka semuanya berukuran besar dan akan membutuhkan setidaknya setengah hari sebelum bentuk aslinya muncul. Saya masih memiliki masalah yang mendesak untuk diselesaikan. Dan saya tidak dapat menunda keberangkatan saya untuk waktu yang lama. Kenapa?
Apakah kamu akan mengatakan bahwa alasan mengapa saya tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi adalah karena saya merasa bersalah sehingga Anda dapat menggunakan ini untuk menuduh saya? Pada titik ini, orang tua mengayunkan tangannya dan memancarkan sikap angkuh. Aku moyang, menjalani hidup yang lurus, jadi tidak ada alasan bagiku untuk takut dengan tuduhanmu. Namun, saya telah membantu Anda memilih artefak dari niat baik di pihak saya, hanya untuk membuat Anda menuduh saya menipu Anda. Karena Anda tidak memiliki bukti nyata, itu adalah fitnah. Apakah Anda tahu konsekuensi dari memfitnah penilai ahli? Mendengar kata-kata ini, Zhang Xuan menyadari bahwa dia masih meremehkan sikap tidak tahu malu dari pihak lain. Seperti yang diharapkan dari scammer profesional, sudah memikirkan rencana untuk mundur jika situasinya berubah serba salah. Dia sudah dengan jelas menyatakan bahwa dia akan meninggalkan kerajaan Tiang Xuan malam ini, sehingga membuka jalan keluar sebelumnya. Sebelum Zhang Xuan bahkan bisa berbicara, dia sudah melakukan serangan balik. Saat ini, bahkan jika dia mengatakan bahwa dia takut menunggu sampai artefak dibersihkan secara menyeluruh, tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya. Selain itu, Zhang Xuan benar-benar tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah penipu. Rahasia di Library of Heaven Spa tidak dapat diungkapkan. Bahkan jika itu terungkap, setidaknya ada seseorang di sini yang mau mempercayainya. Nak, berlutut dan minta maaf kepada Tuan sekarang. Berani mengatakan bahwa tuannya adalah penipu? Menurutmu apakah aku tidak berani membunuhmu sekarang? Dari mana datangnya binatang pemberani ini, yang berani meragukan kepolosan tuannya? Setelah melihat betapa saleh dan marahnya sang tuan, banyak orang memilih untuk percaya padanya secara instan, dan banyak dari mereka mulai menghukum Zhang Xuan. Orang-orang ini sangat marah. Mereka yang ditipu telah menghipnotis diri sendiri karena keengganan mereka untuk menerima klaim bahwa mereka telah ditipu. Tidak peduli siapa itu, jika seseorang berani mengganggu mimpi indahnya, mereka akan dibantah dengan tegas dan ditegur. Dari sudut pandang mereka, Master Moyang adalah orang yang jujur, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi scammer? Lelucon macam apa ini? Karena orang ini berani mengklaim bahwa tuannya adalah penipu, dia seharusnya ahli dalam menilai, kan? Jika Anda mampu, mengapa Anda tidak memilih satu artefak untuk kami lihat? Jika yang kamu pilih ternyata sampah, kamu harus berhenti berakting di sini dan enyahlah. Suara dari kerumunan mendengus. Memang, karena Anda mengatakan bahwa saya scammer, dan Anda tidak mau menerima artefak yang saya pilih untuk Anda, saya yakin Anda juga harus berpengetahuan luas dalam menilai. Pada titik ini, Master Moyang menganggukkan kepalanya dan melihat ke atas. Bagaimana kalau begini, saya akan memberimu kesempatan. Kami masing-masing akan memilih artefak sederhana dan kecil bersama-sama sehingga kami dapat membersihkannya dengan cepat untuk penilaian. Selama Anda dapat mengambil untung dari objek yang Anda pilih, saya akan mengakui bahwa Anda ahli dan saya akan membiarkan masalah tersebut turun. Tetapi jika Anda memilih sampah yang tidak berguna, maka saya minta maaf, tetapi Anda harus membeli harta karun yang baru saja saya pilihkan untuk Anda, berlutut dan minta maaf kepada saya. Kamu ingin bersaing denganku dalam pertarungan penilaian? Beberapa saat yang lalu, Zhang Xuan masih dalam dilema untuk memberikan bukti yang memberatkannya. Namun, mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut dan dia hampir tertawa di tempat. Orang ini pasti memiliki skrup yang longgar. Zhang Xuan sendiri memiliki Library of Heaven Spa. Jika dia mengklaim bahwa dia adalah yang kedua dalam menilai, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka yang pertama di dunia. Apakah Anda yakin bahwa kepala Anda tidak tersangkut di antara pintu? Namun, setelah memikirkannya dengan cermat, dia juga dapat memahami alasan dibalik tindakan pihak lain. Dalam perspektif pihak lain, Zhang Xuan hanyalah seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun. Jadi apa yang mungkin dia ketahui tentang penilaian? Selain itu, karena dia bisa membantu orang lain untuk beberapa hari yang lalu, dia pasti sudah menyiapkan beberapa cara sebelumnya. Jika keduanya menilai secara bersamaan dan Zhang Xuan harus memilih artefak yang tidak berguna, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk lebih membangun prestise. Mungkin, dia bahkan mungkin bisa menarik beberapa orang bodoh untuk berinvestasi dengan gila-gilaan. Mengapa Anda tidak berani menerima tantangan?
Tuan Moyak bertekad untuk memakan Zhang Xuan utuh. Baik, karena pihak lain sedang mencari sensasi, bagaimana Zhang Xuan tahan menolaknya? Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Master Moyak melemparkan jubahnya dan berjalan di sepanjang platform tinggi dengan langkah besar. Dia dengan cepat berhenti di depan artefak seukuran telapak tangan dan mengambilnya. Benda ini ditutupi oleh lapisan bantuan yang tebal, sehingga bentuk benda di dalamnya pun tidak dapat dipastikan. Tak perlu dikatakan, untuk menentukan apakah benda itu berharga atau tidak. Dealer, berapa biayanya mengambil benda itu? Guru Moyak bertanya. Benda ini berukuran kecil dan tidak banyak pergerakan energi ruh yang dapat dirasakan darinya. 200 koin emas. Dealer menjawab dan dia berjalan ke arah Master Moyak. Baiklah, cari seseorang untuk membantuku membersihkan ini. Menyerahkan uang Tuan Moyak berkata dengan tenang. Iya, dealer meraih harta karun itu dan mengirimkannya ke aula di belakang. Sesaat kemudian, dia keluar dengan katak emas di tangannya. Dengan tatapan gembira, dia berkata, "Selamat, Guru. Itu adalah kulit dari katak emas bertanduk roh." Apa itu katak emas bertanduk roh? Katak emas bertanduk roh adalah binatang buas tingkat 6. Dari sekujur tubuhnya, bagian yang paling berharga adalah kulitnya. Ia hanya berganti kulit sekali seumur hidupnya. Benda ini dapat digunakan dalam pengobatan dan sangat berharga. Seperti yang diharapkan dari Master Moyak untuk bisa memilih harta karun di antara yang lainnya. Kemampuan membedakanmu luar biasa. Petik 2. Setelah mendengar bahwa itu adalah kulit dari katak emas bertanduk roh, aula itu meledak menjadi keributan. Banyak orang mungkin tidak mengetahui barang ini. Jadi mengapa Anda tidak menyebutkan harganya saja? Akan jauh lebih spektakuler seperti itu. Dengan kepala terangkat tinggi, Master Moyak terus-menerus memancarkan aura akting yang keren saat dia berbicara dengan datar. Benda ini bernilai 2.000 koin emas, seru dealer. 2.000 koin emas. Setelah membelinya dengan 200 koin emas, harganya naik menjadi 2.000 koin emas dalam sekejap. Pendapatan 10 kali lipat. Ini terlalu luar biasa. Seperti yang diharapkan dari Master. Jika kamu bisa mendapatkan banyak keuntungan melalui benda kecil, maka pastinya aku akan bisa membunuh artefak raksasa yang kamu pilih untukku sebelumnya. Petik 2. Setelah melihat pemandangan ini, mata kerumunan yang sedikit khawatir mulai membara lagi dengan fanatik. Seorang master tidak hanya untuk pertunjukan, perbedaan yang jelas dalam standar menunjukkan saat dia bergerak. Baiklah, giliranmu, isyarat Master Moyak dengan tatapan dingin. Aku, Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, mengetahui bahwa pihak lain adalah penipu. Dia sadar bahwa dia pasti memiliki rencana darurat. Meski begitu, dia tidak menyangka rencana daruratnya begitu luar biasa. Dia harus memilih sesuatu yang setidaknya setingkat dengannya. Dapatkah saya memilih artefak terlebih dahulu dan memutuskan harga setelah artefak dibersihkan? Melangkah maju, Zhang Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan melihat ke dealer. Tidak mungkin. Anda harus membayar dulu sebelum membersihkannya. Ini adalah bagian dari aturan. Sebaliknya, bagaimana jika ternyata menjadi sampah setelah Anda membersihkannya dan Anda tidak menginginkannya lagi? Atau jika ternyata terlalu bernilai dan kami tidak ingin menjualnya lagi? Tidak mungkin menyelesaikan situasi seperti itu. Dealer berkata dengan dingin. Untuk mencegah pertengkaran seperti itu, seseorang harus membayar setelah memutuskan artefak dalam spekulasi harta karun. Ini sama dengan menandatangani kontrak, tidak ada yang bisa menolaknya. Baik-baik saja maka, setelah diberitahu tentang aturannya, Zhang Xuan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian, sambil berbalik untuk melihat artefak, dia berkata tanpa tersipu, "Ayo, tunjukkan padaku artefak mana yang nilainya kurang dari 8 koin emas di tumpukan ini. Saya akan memilih salah satu dari mereka." Petik 2.